Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang jaminan Tuhan untuk kecukupan hidup kita. Saudara, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memelihara kita, Dia Bapa yang mencukupkan kita. Itulah jaminan firman Tuhan yang Dia tegaskan bagi umat-umatnya. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami jaminan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga kita, kita rindu Allah menjamin dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Dia Bapa yang baik rindu mencukupkan segala kebutuhan saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kerinduan kita supaya dicukupkan dan kerinduan Tuhan untuk mencukupkan itu terwujudkan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dengan kerinduan saudara mengalami pemeliharaan Tuhan, Tuhan mencukupkan hidup saudara. Allah menjamin dan mencukupkan kehidupan saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan kehidupan saudara. Biarlah saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara, ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, jaminan firman Tuhan di dalam teks ini saudara adalah di mana Tuhan berkata di ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Apa itu? Tentang makanan, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai.
Semuanya itu merupakan kebutuhan setiap orang. Semuanya itu merupakan keperluan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Itu sebabnya semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari itu. Tetapi bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya, Allah memberi jaminan bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa yang di sorga, Dia maha tahu, saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, baik makan, minum, dan pakai. Kebutuhan primer saya Dia tahu. Dia tahu juga apa yang menjadi kebutuhan primer saudara. Apa yang saudara perlukan, apa yang saudara rindukan dalam kehidupan saudara. Allah itu Allah yang maha tahu. Dan kalau Dia tahu, Dia Bapa yang baik, Dia pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan, karena Dia Bapa yang sungguh baik. Bahkan firman-Nya juga menegaskan saudara bahwa kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu berbuat baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya mau menegaskan bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia ini. Saya saja sebagai bapa bagi kedua anakku, aku tahu betul apa yang terbaik bagi mereka, dan aku berjuang betul untuk apa yang menjadi kebaikan kehidupan mereka. Apa yang kadang-kadang tidak menjadi kebaikan bagi mereka, aku singkirkan, dan apa yang menjadi kebaikan mereka belum mereka pikirkan pun aku sudah pikirkan. Dan firman Allah berkata, kalau kamu saja manusia yang jahat, Bapa yang jahat tahu berbuat baik demikian kepada anak-anakmu, apalagi aku, kata Bapa di sorga. Artinya Dia Allah yang tahu segala keperluan kita, dan Dia Allah yang sanggup. Kita sebagai bapa di dunia ini kadang kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anak kita, tapi kita tidak sanggup. Kita tahu apa yang harus dilakukan seharusnya untuk kebaikan anak kita, tetapi kita tidak sanggup. Tetapi Dia Bapa yang sanggup, dan sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita, dan Dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan dikatakan Dia akan melimpahkannya, bukan hanya mencukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan akan menambahkannya. Itu ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya apa yang kita perlukan. Allah malah menegaskan tentang penambahan atau kelimpahan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia Allah yang mencukupkan, dan bahwa Dia Allah yang menambahkan. Wow, ini janji firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Dengar setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Tahukah saudara bahwa ada Bapa yang baik, yaitu Bapa yang di sorga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia mau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan bukan hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara, Dia malah berkata bahwa Dia akan menambahkannya, melimpahkannya. Saudara rindu berkecukupan? Saudara rindu berkelimpahan? Ditambahkan? Saya percaya semuanya kita merindukan itu, saudara. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi umat-umatnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami itu? Nah, saudara, yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang ke-33, di sana dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu kemudian ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, yang Tuhan mau supaya semua kebutuhan itu dicukupkan, bahkan ditambahkan, dilimpahkan. Yang Tuhan mau adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Yang seringkali menjadi masalah bagi kita
orang-orang Kristen, saudara, kenapa kita tidak mengalami kecukupan, pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan, bahkan kita tidak mengalami kelimpahan daripada Tuhan? Karena kita mengabaikan kerajaan Allah demi untuk mencari yang kita butuhkan. Kita salah prioritas, saudara. Kita mengutamakan dunia, kita mengutamakan kebutuhan kita, kita mengutamakan untuk mencari apa yang kita butuh, apa yang kita perlu, sehingga kita mengabaikan untuk mencari kerajaan Allah. Sehingga dalam kehidupan kita, sekalipun kadang kita menemukannya, itu menjadi masalah dalam hidup kita, dan hidup kita penuh dengan problem. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, bukan hanya dipelihara, tetapi akan ditambahkan, artinya berkelimpahan. Kalau saudara rindu, saudara mengalami kelimpahan dalam Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara, maka utamakan untuk mencari kerajaan Allah. Mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apa yang menjadi prioritas kita? Apakah kita memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini, mengejar kebutuhan dunia, mengejar kepentingan kita? Ataukah prioritas kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah? Bagaimana mencari kerajaan Allah? Hari ini kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini bagian dari saudara mencari kerajaan Allah. Dan biarlah itu konsisten, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah orang-orang kadang-kadang ingin mencari kerajaan Allah. Dia melalui ibadahnya, melalui perenungan firman, tetapi itu hanya untuk sementara waktu. Terkadang itu hanya semangat sebentar saja, sehingga belum sampai dia mengalami pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan, sudah berhenti. Sedangkan seharusnya untuk kita mencari kerajaan Allah itu bukan untuk jangka waktu tertentu, saudara, tapi itu merupakan prioritas secara menetap, bahwa untuk mencari kerajaan Allah itu yang terutama, dan itu keharusan, itu yang paling utama seharusnya setiap saat dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi ini sebelum saudara beraktivitas, saudara duduk, saudara mendengarkan renungan ini, dan saudara meresapi renungan ini, mengaplikasikannya dalam hidup saudara. Lalu kemudian kita akan berdoa juga bersama. Nah, melalui itu saudara akan semakin memahami kehendak Allah, semakin memahami apa yang Tuhan mau, dan kemudian saudara berjalan dalam kehendak Allah. Itu sebenarnya saudara sedang mencari kerajaan Allah, dan saudara sedang berjalan dalam otoritas Allah menuju kerajaan Allah di dunia ini. Saudara hidup dalam pemerintahan Allah, itu sudah bagian dari kerajaan Allah, dan kemudian kita akan pada akhirnya masuk kepada kerajaan Allah yang mulia. Artinya saudara, mencari kerajaan Allah itu sesuatu yang harus konsisten sampai akhir hidup kita lakukan, supaya di dunia ini kita mengalami kehendak Allah, kita mengalami otoritas Allah, pemerintahan Allah, itu bagian dari kerajaan Allah, dan kemudian pada akhirnya kita akan mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, selain mencari kerajaan Allah, dikatakan juga di ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya ini terdiri dari dua perintah, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan carilah dahulu kebenarannya. Firman Tuhan ini juga menegaskan supaya kita mendahulukan untuk mencari kebenaran-kebenaran Allah itu, kebenaran-kebenaran dari kerajaan Allah itu. Itu merupakan satu kesatuan. Nah, saudara, bagaimana kita mencari kebenarannya? Sekali lagi, aktivitas-aktivitas rohani kita yang konsisten itu bagian dari mencari kebenaran kerajaan Allah itu. Saudara merenungkan ini bagian dari mencari kerajaan Allah itu. Itu sebabnya saudara, saya tidak heran orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan, pada akhirnya ada kesaksian-kesaksian yang mereka alami. Ada mujizat Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka.
masalah mereka diselesaikan, penyakit mereka disembuhkan, apa yang mereka rindukan Tuhan wujudkan, bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saya tidak heran saudara, karena ketika mereka mencari kebenarannya, maka Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan tambahkan. Kalau Tuhan tambahkan saudara, tidak terbatas. Saya selalu percaya bahwa sejauh apa sih Tuhan akan memberkati? Sejauh apa sih Tuhan akan melimpahkan berkatnya, mujizatnya dalam kehidupan anak-anaknya? Sejauh kapasitas orang itu. Itu yang saya percaya. Allah tidak akan mencelakakan umatnya. Kalau umatnya kapasitasnya tidak sanggup menerima berkat Tuhan sebesar itu, maka Tuhan tidak akan memberkati umatnya sebesar itu. Jadi dalam hidup ini bagaimana supaya kita ditambahkan, kepada kita ditambahkan, bahkan dilimpahkan saudara? Mari kita siapkan diri kita dengan mencari kebenarannya, kita hidup dalam kebenarannya. Maka kita akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Karena Dia bukan hanya mencukupkan, tetapi bahkan dikatakan di sini, Dia akan menambahkan. Saya percaya setiap saudara rindu Allah menambahkan semuanya itu di dalam kehidupan saudara. Saya rindu Allah menambahkan lebih dari apa yang kupikirkan. Ada begitu banyak dalam hidup ini saudara, saya melihat, saya mengalami lebih dari apa yang kupikirkan, Allah tambahkan. Lebih dari apa yang pernah kurencanakan, Allah tambahkan. Bahkan lebih dari apa yang kudoakan, Allah tambahkan. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup menambahkan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dia Allah yang akan melimpahkan dan menambahkannya dalam hidup saudara. Carilah kerajaan Allah, carilah kebenarannya. Lalu kemudian saudara, hal ketiga, dikatakan, kita kembali ke awal ayat 31. Dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir. Hal ketiga yang kita bisa belajar dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa untuk kita mengalami kecukupan dari Tuhan, bahkan untuk kita mengalami Allah menambah-nambahkannya, maka hal ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan kamu hidup dalam kekhawatiran. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Kami pun sebagai hamba Tuhan, kami mengalami saudara, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak situasi, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Keluarga kita, anak-anak kita, kesehatan kita, kadang-kadang ekonomi kita, pekerjaan dan sebagainya, dan sebagai masa depan, semuanya mengkhawatirkan. Sepertinya tidak ada jaminan. Tetapi saya belajar firman Tuhan ketika firman-Nya berkata, adakah yang bisa menambahkan sehasta saja dari kekhawatirannya? Kalau tidak, kenapa kamu khawatir? Jangankan sehasta saudara, tidak ada sesuatu pun yang bertambah dari kekhawatiran. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya pernah membahas saudara tentang kekhawatiran di video-video sebelumnya. Kalau berkurang itu banyak, kesehatan saya dan saudara bisa berkurang, kreativitas kita bisa berkurang, semangat kita, motivasi kita bisa berkurang, inovasi kita jadi berkurang, dan sebagainya dan sebagainya. Kekhawatiran itu hanya akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya saudara, sebenarnya kita perlu belajar untuk memanage cara kita berpikir supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau saudara mampu memanage pikiran saudara sehingga saudara tidak dikuasai oleh kekhawatiran, maka percayalah, iman saudara akan bangkit dan saudara akan makin kreatif, kesehatan saudara juga makin baik, dan kemudian akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Karena kalau saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, berarti iman yang akan menonjol, iman yang akan berperan di sana. Kalau kekhawatiran bisa kita kuasai dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara,
Mari kita belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan, jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sekalipun banyak alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetap janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah, sepeser pun tidak tambah, sejengkal pun tidak tambah. Masalah tidak dikurangi ketika kita hidup dalam kekhawatiran, malah makin banyak masalah bisa. Nah, itu sebabnya jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saya dan saudara bebas dari kekhawatiran, maka kita akan mengalami janji dan jaminan firman Tuhan, di mana Dia Allah yang akan mencukupkan, bahkan Dia Allah yang akan menambahkan. Belajar untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, di mana firman Allah ini memberi jaminan bahwa tentang apa yang dimakan, diminum, dipakai, artinya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, Allah tahu. Dan Dia Bapa yang akan mencukupkan, bahkan menambahkannya. Allah tahu kebutuhan saya, Allah tahu kebutuhan saudara. Dia mencukupkan, bahkan akan menambahkannya bagi setiap kita. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah cari kerajaan Allah. Yang kedua, cari kebenarannya. Dan yang ketiga, jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saudara bisa mempraktekkan, mengaplikasikannya di dalam hidup saudara, maka percayalah, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan jaminannya bagi kita. Jangan khawatir, saudara. Dahulukan untuk mencari Allah. Jangan sampai karena saudara begitu mengejar apa yang menjadi kebutuhan saudara, akhirnya mencari Tuhan terabaikan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya terabaikan, sehingga kita mulai penuh dengan kekhawatiran, kita mulai hidup dalam kekhawatiran. Mari belajar untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kebenarannya, dan hidup bebas dari kekhawatiran. Maka dengan begitu, saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Aplikasikan dan alami janji firman Tuhan, di mana Dia menjamin untuk mencukupkan kebutuhan setiap saudara. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberi jaminan bagi kami melalui firman-Mu, yaitu jaminan tentang kecukupan, jaminan tentang pemeliharaan, bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan, bahkan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih buat jaminan-Mu Tuhan, dan kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa untuk kami mengalami jaminan itu, kami harus mendahulukan untuk mencari kerajaan-Mu, kami harus mendahulukan untuk mencari kebenaran-Mu, dan kami juga harus belajar untuk tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jamah semuanya anak-anak-Mu ini, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mengutamakan mencari Tuhan, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mencari kebenaran-Mu, dan mereka bebas dari kekhawatiran, malah mereka hidup dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, biar mereka menjadi pelaku firman Tuhan, dan mereka mengalami janji firman Tuhan dalam hidup mereka. Sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka di dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa hari ini kembali sebelum mereka melaksanakan kegiatan mereka. Biarlah Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama.
Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan.
sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani, dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani, dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan, Tuhan, yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit.
Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.